Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin menginformasikan kepada kalian, bagi para pecinta sneakers, Raffania Lariskan menyediakan berbagai macam model sneakers, baik sneakers pria, sneakers wanita ataupun bisa buat keduanya. Berikut model sneakers yang kami tawarkan. Jika kalian tertarik, silahkan kunjungi toko kami Raffania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Akan tetapi mendengar betapa gadis ini menyatakan tidak dapat menikah, dan tidak dapat menjadi istrinya, sungguh merupakan hal yang aneh dan sama sekali berlainan, bahkan menjadi kebalikan dari apa yang dikiranya. Menurut Patut, setelah semalam menyerahkan dirinya yang masih perawan, tentu gadis itu akan menuntut atau minta kepadanya agar mereka segera menikah dan menjadi suami istri. Akan tetapi, mengapa gadis ini malah menyatakan tidak dapat menjadi istrinya? Sayang, bukankah kita telah menjadi suami istri, kata Tianxin sambil merangkul dan mencium. Wanita itu membalasnya dengan mesra, dan beberapa lamanya mereka berdua kembali tenggelam ke dalam kemesraannya. Dan kini biarpun orang dapat melihatnya, wanita itu agaknya sudah mulai berani dan menumpahkan rasa cintanya tanpa malu-malu. Akhirnya wanita itu lalu melepaskan dirinya dengan lembut. Kalau begini terus, kita tidak mungkin dapat berbicara, Tianxin. Apakah engkau tidak ingin mendengar riwayatku dan tidak ingin mengenal siapa namaku? Tentu saja, karena tidak mungkin aku terus menyebutmu Nenek Lemsin, kata Tianxin sambil meraih lagi hendak merangkul. Akan tetapi wanita itu turun dari pembaringan. Cukuplah, kita mempunyai banyak hal yang perlu diselesaikan. Mari, berpakaianlah dan kita bereskan urusan Butek Kaipang. Juga kita harus bicara dari hati ke hati, barulah kita akan memutuskan apakah kita akan melanjutkan hubungan antara kita atau tidak. Ingat, Tianxin, apa yang terjadi semalam adalah pemenuhan daripada sumpahku. Kita belum saling terikat, kecuali kalau memang kita nanti menghendaki demikian. Sikap wanita yang tadi malam penuh kelembutan, kehangatan dan pemasrahan diri, juga panas dengan api birahi yang bernyala-nyala, kini mendadak berubah. Dingin, berwibawa dan membayangkan bahwa kehendaknya tidak boleh dibantah. Tianxin tersenyum. Memang keputusan itu sangat bijaksana. Kita tidak sembarangan mengikatkan diri dan menjadi tidak bebas lagi. Nah, terserah kepadamu, aku hanya akan melihat, mendengarkan, kemudian menjawab. Sesudah berkata demikian, Tianxin juga turun dari pembaringan. Mereka mandi di kamar mandi yang berada di bagian kamar itu. Kemudian Tianxin yang sudah selesai berpakaian, melihat bagaimana wanita itu mengubah dirinya menjadi Nenek Lemsin. Ternyata nenek itu memakai sebuah topeng yang luar biasa, topeng kulit yang tipis sekali, dan ada rambut putih pada bagian kepala. Topeng itu begitu tipisnya sehingga tidak nampak, kecuali dari dekat sekali jika meneliti gerakan mukanya. Lenyaplah si gadis manis, berubah menjadi nenek tua renta yang menyeramkan. Ah, kenapa puteri yang cantik jelita suka bersembunyi di balik topeng nenek tua buruk rupa, kata Tianxin. Engkau akan mendengar dan mengerti nanti. Sekarang, aku harus membereskan urusan Butek Kaipang lebih dulu. Setelah berkata demikian, Lemsin menarik sebuah tali hijau yang tergantung di dekat pembaringan. 3 kali dia menarik tali itu, kemudian lapat-lapat terdengar suara berkelinting di luar kamar. Tidak lama kemudian pintu kamar itu terbuka dari luar, dan muncullah 5 orang pelayan cantik yang kemarin itu. Tianxin memandang kepada mereka dan melihat bahwa betapapun cantik-cantiknya mereka, kalau dibandingkan dengan kecantikan Dara yang menjadi miliknya semalam, maka mereka itu kalah jauh dan pantaslah kalau menjadi pelayannya. Sebaliknya, 5 orang wanita pelayan itu memandang heran saat melihat Nenek Lemsin sudah mandi dan bertukar pakaian, lebih heran lagi melihat pendekar sadis masih berada di situ. Akan tetapi mereka tidak berani berkata sesuatu, hanya terus berdiri dengan muka tunduk menghadap Lemsin, menekuk lutut sebagai penghormatan,
kemudian mengatur sarapan yang dibawa oleh 3 orang di antara mereka itu di atas meja dalam kamar. "Cepat kalian ambil tambahan sarapan untuk pendekar sadis," perintah Nenek Lemsin. "Kemudian umumkan kepada para pimpinan Kaipang bahwa aku menghendaki diadakan rapat yang lengkap dengan semua anggota." Sesudah sarapan tambahan yang diminta datang, 5 orang pelayan itu segera disuruh keluar dan menyampaikan pengumuman itu. Mereka meninggalkan kamar dengan wajah mengandung keheranan, akan tetapi tidak berani mengeluarkan sebuah pun kata. Seperginya 5 orang pelayan itu, Lemsin mengajak Tianxin makan pagi, dan setelah selesai makan pagi, mereka keluar dari kamar. Tianxin mengikuti Lemsin menuju ke bagian belakang rumah perkumpulan Butek Kaipang, di mana terdapat sebuah lapangan rumput yang cukup luas, dan disinilah para anggota Butek Kaipang berkumpul. Ketika melihat pendekar sadis datang bersama Lemsin, semua anggota Butek Kaipang menjadi terheran-heran, akan tetapi juga merasa penasaran sekali. Mengapa pemuda itu kini masih hidup dan tidak dibunuh oleh Lemsin? Padahal pemuda itu telah menewaskan belasan orang anggota Kaipang. Tianxin melihat banyak sekali anggota Butek Kaipang, agaknya paling sedikit ada 50 orang yang hadir. Dan tentu ada pula yang tidak sempat hadir, yaitu pada waktu itu tidak berada di situ, karena pengumuman dari Lemsin dilakukan secara tiba-tiba. Dan dia pun melihat 3 orang ketua Kaipang itu hadir pula dengan tubuh rebah di atas usungan. Wajah mereka masih pucat. Mereka memandang kepada Tianxin dengan kedua mata mendelik dan muka marah. Mereka pun merasa yang paling penasaran melihat pemuda itu masih hidup, bahkan berada di samping Lemsin, seolah-olah di antara mereka tidak ada permusuhan apa-apa. "Para anggota Kaipang sekalian," terdengar nenek itu berkata, suaranya sangat lantang berwibawa, hingga semua orang yang hadir di situ mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan sikap yang jelas memperlihatkan rasa takut yang mendalam. "Dengarkanlah baik-baik segala perintahku pada pagi hari ini yang sekaligus merupakan perintah terakhir dariku untuk kalian." Tentu saja semua orang menjadi terkejut, juga terheran mendengar kata-kata ini. "Perintah terakhir, apa maksud Datuk itu?" "Aku perintahkan semua anggota, baik yang kini hadir maupun yang tidak hadir, untuk bekerja sama membantu ketiga ketua kalian yang masih menderita luka, supaya mentaati dan melaksanakan perintah-perintahku ini dengan sebaiknya. Mulai saat ini aku tidak lagi memimpin kalian, dan kalian boleh berdiri sendiri, terserah hendak membentuk Kaipang atau tidak. Akan tetapi, aku melarang kalian menggunakan nama Butek tanpa tanding, karena hal itu hanya akan memancing datangnya penentangan. Tanpa adanya aku di sini, kalian akan dihancurkan oleh golongan lain. Kalian bisa memilih nama Kaipang yang baru dan terserah. Kalian juga boleh memilih ketua sendiri. Apakah akan dilanjutkan oleh ketiga ketua kalian? Terserah kalian semua. Hari ini aku akan pergi dan semua barang-barangku yang berada di sini, gedung dengan seluruh isinya, boleh kalian jual dan hasilnya harus dibagi rata dan adil. Tidak boleh ada yang bermain curang, dan hal itu kuserahkan kepada 5 orang pelayanku ini untuk mengurusnya. Sesudah aku pergi, tidak ada seorang pun yang boleh mempergunakan namaku lagi. Juga semua urusan kalian tidak ada sangkut pautnya lagi denganku. Akan tetapi awas, ada satu saja di antara perintah terakhirku ini yang tidak dipenuhi dan dilanggar orang, maka dimanapun aku berada, aku tentu akan mendengarnya dan aku akan datang untuk menghukum sendiri si pelanggar. Pangcu, terdengar 5 orang pelayan cantik itu berseru dan mereka pun menangis. Dan hal ini segera menular kepada beberapa orang anggota Kaipang, sehingga sebentar saja kebanyakan dari mereka telah menangis. Lemsin membiarkan mereka menangis sejenak. Dia sendiri beberapa kali menarik napas panjang dan nampaknya juga berduka. Akan tetapi dia lalu mengangkat tangan kirinya ke atas dan berteriak, "Cukup." Bukan sikap orang-orang gagah jika membiarkan kedukaan menyeretnya. Ada pertemuan tentu ada perpisahan. Kuulangi lagi, 5 orang pelayanku inilah yang berhak membagi-bagi semua harta peninggalanku dengan adil dan merata. Kemudian, 3 orang ketuaku serahi untuk mengurus apakah para anggota masih ingin melanjutkan Kaipang ini dengan lain nama.
yang ingin mengundurkan diri dan membawa bagian harta mereka ke kampung harus diperbolehkan. Nah, hanya itulah pesanku, dan tak lama lagi aku akan lewat dan singgah untuk melihat apakah ada yang berani melanggar perintahku hari ini. Tetapi, Lo Qianwei, kata Ang I Kai Ong. Bukan saya hendak membantah, hanya saya ingin bertanya bagaimana dengan permusuhan dengan pendekar sadis yang sudah membunuh begitu banyak anggota kami? Lem Xin menoleh dan memandang kepada Tian Xin yang bersikap tenang, lalu berkata lantang, dia datang untuk membalaskan kematian keluarga Ciu di Lokyang. Ingat, kalian bertiga yang bertanggung jawab karena dulu sudah mengirim anak buah untuk membantu penumpasan keluarga Ciu di Lokyang itu. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya dan telah lunas. Pendekar sadis telah memaafkan kalian. Ketahuilah bahwa dia ini adalah Cheng Tianxin, putra tunggal dari mendiang Pangeran Cheng Han Ho, jagoan nomor 1 di dunia itu. Ah, seruan ini terdengar dari mulut ketiga orang ketua itu, dan juga dari banyak anggota Kaipang yang pernah mendengar nama sang pangeran. Pantas lihainya bukan main, pikir mereka dengan hati gentar. Nah, pertemuan ini sudah berakhir. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing dan memanggil pulang semua saudara yang masih berada di luar. Kemudian kalian menunggu hingga 5 orang pelayanku ini membereskan semua urusan harta. Awas, jangan sampai peristiwa ini bocor dan ketahuan pihak lain. Setelah kalian membentuk perkumpulan baru dengan nama lain, baru boleh diumumkan bahwa perkumpulan baru itu tak ada sangkut pautnya lagi dengan Lem Xin. Mengertikah kalian? Kami mengerti, 3 orang ketua itu berkata, disusul oleh para anggota yang menyatakan telah mengerti. Lem Xin mengangguk dan mengajak Tian Xin serta 5 orang pelayannya untuk masuk kembali ke dalam gedung, di mana Lem Xin minta disediakan beberapa setel pakaian untuk bekal, berikut beberapa potong perhiasan yang diambilnya sendiri dari almari. 5 orang pelayan itu melakukan perintah terakhir ini sambil menangis sesenggukan. Setelah beres, Lem Xin lalu berkata kepada mereka, kalian laksanakan pembagian harta ini baik-baik dan sesudah itu, sebaiknya kalian pulang kampung dan menikah. Dengan bagian harta itu kalian akan dapat membangun rumah tangga. Nah, selamat tinggal. 5 orang itu hanya terisak, kemudian menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi, Lem Xin lalu menggandeng tangan Tian Xin, memanggul buntalan pakaiannya dan bersama pemuda itu, dia pun meninggalkan istananya melalui pintu samping yang kecil dan sunyi, melewati taman bunga yang indah. Akan tetapi Lem Xin tidak mau menengok lagi semua miliknya itu, dan sesudah keluar dari pintu pekarangan, dia mengajak Tian Xin untuk cepat pergi meninggalkan kota Hengyang. Pemuda itu mengikuti tanpa membantah. Akan tetapi, ketika Lem Xin mengajaknya pergi ke tepi sungai, di mana terdapat sebuah perahu hitam yang disembunyikan dalam rumpun alang-alang di tepi sungai, dan mengajaknya naik perahu itu, dia menjadi ingin tahu dan bertanya, kemanakah kita pergi? Kau ikut sajalah. Aku mempunyai sebuah tempat yang sangat indah, dan di sanalah kita nanti bicara tanpa ada seorang pun yang akan mengganggu kita, jawab Lem Xin sambil mengemudikan perahu dengan sebatang dayung. Karena perahu itu mengalir mengikuti arus sungai Siangkiang, Sungai Harum, maka perahu itu meluncur tanpa didayung lagi, menuju ke utara. Menjelang tengah hari, perahu kecil itu memasuki daerah hutan yang lebat. Lem Xin lalu menggerakkan dayung, membuat perahu itu minggir, sehingga akhirnya berhenti di bagian tengah hutan yang sangat liar, penuh dengan pohon-pohon raksasa. Tempat itu kelihatan menyeramkan sekali, dan agaknya tidak pernah didatangi manusia. Dengan sehelai tali Lem Xin mengikat perahu itu ke batang pohon yang doyong ke sungai, lalu melompat ke darat yang penuh dengan rumpun alang-alang. Tian Xin mengikutinya dan harus meloncat jauh, karena amat berbahaya kalau harus mendarat di tengah rumpun alang-alang yang tak nampak tanahnya itu. Tanpa banyak bicara Lem Xin menggandeng tangan pemuda itu, berjalan di antara pohon-pohon raksasa, dan 10 menit kemudian mereka tiba di tempat terbuka. Tian Xin mengeluarkan seruan tertahan, dan memandang kagum ke depan. Di depan, di antara pohon-pohon besar, nampaklah padang rumput terbuka, dan tempat itu merupakan taman yang penuh dengan bunga-bunga. Mereka disambut suara kicau ratusan macam burung-burung hutan,
dan sinar matahari yang menerobos masuk di antara pohon-pohon yang jarang, membuat tempat itu nampak keemasan dan indah bukan main. Seperti sorga di antara pohon-pohon raksasa yang tumbuh liar. Dan di sebuah sudut lapangan rumput itu terdapat sebuah pondok mungil. Kecil tapi kokoh kuat, terbuat dari kayu secara nyeni sekali. Lemsin mendorong daun pintu, memasuki pondok yang hanya mempunyai sebuah kamar itu lalu membuka semua jendela. Hawa yang sejuk memasuki pondok itu dan Tianxin melihat bahwa pondok itu biarpun kecil akan tetapi isinya lengkap. Sebuah pembaringan yang sungguh pun tidak semewah pembaringan di istana Lemsin, namun cukup baik dan bersih dan perlengkapan-perlengkapan lain yang cukup untuk keperluan beberapa hari. Dan biarpun agaknya tempat itu sudah lama tidak ditempati orang, namun tidak nampak debu. Di antara pohon-pohon raksasa itu memang tidak ada debu, maka tempat itu tinggal bersih dan menyenangkan sekali. Lemsin melempar buntalan pakaiannya ke atas meja, kemudian melempar dirinya di atas pembaringan, nampaknya gembira bukan main. Nah, inilah tempat persembunyianku, di mana aku berada apabila hatiku sedang risau. Kini aku bebas. Dan dia pun mengembangkan kedua lengannya, nampaknya berbahagia sekali. Tempat yang indah, bagaikan sorga, pantas menjadi tempat peristirahatan seorang dewi kahyangan seperti engkau. Tianxin juga melempar buntalan pakaiannya ke atas meja, lalu duduk di pembaringan, merangkul nenek itu. Lemsin mengelak. Nanti dulu, katanya. Kini Lemsin telah membayar sumpahnya, telah melunasi sumpahnya. Oleh karena itu, siapa yang menyentuh Lemsin berarti akan mati. Kenapa begini? Bukankah? Mari kita keluar dan engkau akan menyaksikan betapa aku akan membunuh Lemsin, si nenek buruk yang mengerikan ini. Apa maksudmu? Tianxin semakin kaget. Akan tetapi, Lemsin sudah meloncat dan berlari keluar. Tianxin cepat mengikutinya dan mereka tiba di lapangan rumput. Rumput di sana hijau segar dan tumbuh rata, semacam rumput yang tumbuhnya tidak meliar dan tidak dapat tinggi. Lemsin sudah duduk di atas rumput, dan ketika Tianxin yang mengejarnya tiba, dia langsung berkata, "Maukah engkau membantuku mencari kayu kering untuk membuat api unggun?" Membuat api unggun? Untuk apa? Tapi baiklah. Tianxin tentu saja merasa heran. Saat itu matahari sedang berada di atas, cuaca cukup cerah dan biarpun tempat itu amat sejuk, akan tetapi segar dan tidak terlalu dingin. Perlu apa api unggun? Tetapi melihat sikap Lemsin yang begitu sungguh-sungguh, dia pun cepat pergi mencari kayu kering yang dibutuhkan wanita itu. Setelah cukup memperoleh kayu kering, Lemsin kemudian menumpuknya di atas batu-batu yang telah diatur di tempat itu, dan dia pun lalu membakar tumpukan kayu itu. Api menyala cukup besar dan nenek itu lantas meraba ke arah mukanya. "Cheng Tianxin, engkaulah orangnya yang sudah membantuku, melunasi sumpahku, dan engkau pula satu-satunya orang yang menyaksikan musnahnya nenek buruk rupa yang bernama Lemsin." Sekali dia merenggut ke mukanya, maka terlepaslah topeng nenek itu sehingga nampak wajahnya yang berkulit putih halus dan bentuknya cantik jelita itu. Topeng tipis itu lantas dilemparnya ke dalam api yang bernyala-nyala dan tentu saja segera dimakan api. Wanita itu kemudian menanggalkan pakaian luarnya, baju dan celana nenek yang kedodoran itu, sehingga kini gadis itu hanya memakai pakaian dalam yang tipis itu. Pakaian nenek itu pun melayang ke arah api, dimakan api menyusul topeng yang sudah menjadi abu. Akhirnya gadis itu mengembangkan kedua lengannya dan wajahnya yang cantik manis itu tersenyum gembira. Nah, mampuslah sudah Lemsin si nenek buruk, dan terciptalah si dara cantik jelita seperti bidadari, kata Tianxin yang menghampiri dan memeluknya. Gadis itu tersenyum hingga nampaklah deretan giginya yang rapi dan putih. Kini Tianxin dapat menikmati semua itu dengan bebas, menatap wajah itu, menyelusuri seluruh lekuk tubuh yang amat menggairahkan itu dengan pandang matanya, sampai akhirnya gadis itu menundukkan muka karena malu, lalu mendorong dada Tianxin secara halus pada saat pemuda itu hendak menciumnya. "Nanti dulu, engkau belum mengenalku," bisiknya. "Siapa bilang? Aku sudah mengenalmu baik-baik tadi malam." Tianxin tersenyum. "Tidak, engkau belum mengenal siapa aku.
siapa namaku dan bagaimana riwayatku. Perlukah itu? Engkau adalah seorang gadis yang cantik bagaikan bidadari, yang kucinta menjadi dewi pujaanku. Tianxin hendak meraih lagi akan tetapi gadis itu mengelak. Kalau engkau memaksaku, aku akan membunuhmu. Tianxin, tiba-tiba dia membentak dan sepasang mata yang indah itu mengeluarkan sinar mencorong, mengingatkan Tianxin akan sinar mata nenek Lemsin sehingga diam-diam dia bergidik. Sukarlah menerima kenyataan bahwa gadis cantik ini adalah nenek Lemsin yang memiliki ilmu silat demikian hebatnya, sehingga hanya dengan susah payah dia dapat mengalahkannya. Baiklah, maafkan aku. Nah, aku siap mendengarkan ceritamu, kata Tianxin yang lalu duduk di atas rumput tebal. Gadis itu sejenak memandang ke arah pakaian nenek yang terbakar hingga berkobar, dan sebentar saja pakaian itu pun lenyap menjadi abu, seperti halnya topeng tadi. Tiba-tiba gadis itu menangis di depan api unggun, dan terdengar suaranya lirih. Ibu anakmu tidak pernah melanggar janji dan sumpah. Akan tetapi sebentar saja dia menangis, karena dia sudah mampu mengendalikan dirinya dan menyusut kering air mata itu dengan sapu tangan yang tadinya tersisip di antara bukit dadanya. Matanya dan hidungnya menjadi agak merah, akan tetapi di dalam pandangan mata Tianxin, hal itu bahkan menambah manisnya. Gadis itu lalu menghampiri Tianxin dan duduk pula di dekatnya, di atas rumput. Tianxin memandang dengan kagum, terpesona oleh kecantikan dan keindahan bentuk tubuh itu. Semalam dia sama sekali tidak bisa menikmati pemandangan ini, dan pagi tadi hanya sebentar saja. Sekarang dia dapat melihat semua itu dengan bebas. Dengan diam-diam, dia membanding-bandingkan, hingga akhirnya mengambil kesimpulan bahwa belum pernah dia melihat seorang gadis yang lebih hebat daripada gadis ini, baik kecantikannya, keindahan tubuhnya, apalagi kepandaian silatnya, juga kepandaiannya di dalam membuat sajak, memainkan alat musik dan menulis. Gadis yang luar biasa sekali. Tianxin, namaku sesungguhnya adalah Kim Hong. Nama yang sangat indah dan cocok untukmu. Aku Marga Toan. Tianxin segera teringat kepada Pangeran Marga Toan yang dibunuhnya, karena kebodohannya tertipu perempuan jahat bernama Kim Lan. Toan Kim Hong, gadis cantik itu mengangguk, agaknya mengerti apa yang menyebabkan kekagetan pemuda itu. Memang, Toan Ong ya, pangeran yang telah kau bunuh itu masih terhitung pamanku. Mendiang ayahku adalah Pangeran Toan Suong. Tentu saja Tianxin terkejut bukan main. Dia belum pernah mendengar nama Pangeran Toan Suong, akan tetapi kalau Toan Ong ya adalah paman dari gadis ini, maka keadaan dirinya tentu gawat. Aku telah kesalahan membunuh Toan Ong ya, hanya akibat fitnahan seorang perempuan jahat. Aku sudah ditegur oleh banyak pendekar dan aku merasa menyesal sekali. Aku tidak peduli dengan hal itu. Gadis itu berkata dengan suara kesal. Ayahku adalah seorang pangeran pemberontak. Ya, ayahku tidak seperti Toan Ong ya dan para pangeran yang taat serta setia terhadap kaisar. Tidak, ayahku mempunyai jiwa pemberontak dan selalu menentang kebijaksanaan-kebijaksanaan kaisar yang dianggapnya menekan serta menindas rakyat. Ayahku lebih dekat dengan rakyat jelata daripada dengan kaisar. Kalau begitu engkau masih keluarga kaisar. Seperti juga engkau sendiri, Tianxin. Akan tetapi kita berdua adalah keluarga-keluarga jauh yang telah terlempar keluar. Engkau anak pemberontak, aku pun anak pemberontak. Ayahku minggat dari kota raja, bahkan kaisar pernah begitu marah kepadanya dan kaisar mengutus pasukan untuk menangkapnya. Ayahku lantas melarikan diri, menjadi buronan. Sejak kecil ayah mempelajari ilmu silat, sesuai dengan jiwanya yang selalu memberontak, sehingga dia mencapai tingkat ilmu yang cukup tinggi. Kemudian, dalam keadaan buron ini, ayahku berjumpa dengan ibuku, yaitu seorang wanita Kang Ou yang mempunyai ilmu kepandaian silat tinggi pula, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandaian ayah. Ibuku mewarisi ilmu keluarga Ou yang dari selatan yang sangat terkenal. Mereka saling jatuh cinta, kemudian hidup sebagai suami istri tanpa menikah, karena keadaan ayah sebagai seorang buronan pemerintah tidak memungkinkannya untuk bisa menikah secara terang-terangan. Yang penting saling mencinta itu,
bukan upacara pernikahannya, Tianxin memotong sebagai pembelaan dan hiburan. Kim Hong mengangguk. Aku pun berpendapat demikian. Dara itu kemudian melanjutkan ceritanya yang didengarkan oleh Tianxin dengan penuh perhatian, karena hati pemuda ini menjadi semakin tertarik, sesudah mendapat kenyataan bahwa Kim Hong adalah puteri dari seorang pangeran, jadi masih ada hubungan misan dengan dia. Toan Suong, pangeran yang menjadi buronan itu, bersama istrinya atau lebih tepat lagi kekasihnya yang menjadi istrinya tanpa pernikahan, yang bernama Aouyang Qi, lantas bersama-sama melarikan diri ke daerah selatan, jauh dari kota raja. Secara kebetulan mereka berdua menemukan sebuah kitab kuno, kitab pelajaran ilmu silat yang kabarnya adalah milik Panglima Besar The Hu ketika utusan kaisar ini menjelajah ke selatan dan kitab pusakanya itu tercecer. Untuk dapat mempelajari kitab itu, juga untuk menyembunyikan dirinya sehingga mereka tidak perlu terus berlari-lari menyelamatkan diri dari pengejaran kaki tangan kaisar, Toan Suong dan Aouyang Qi kemudian tinggal di sebuah pulau kosong di sebelah selatan, di Lem Hai, Laut Selatan. Pulau ini bernama Angliantu, Pulau Teratai Merah, satu pulau kecil yang tanahnya cukup subur, akan tetapi yang terlampau kecil sehingga tetap tinggal kosong. Namun kalau untuk tempat tinggal sekeluarga saja, pulau itu cukuplah. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.